Desa terpencil di lereng gunung. Seorang arsitek muda kembali ke kampung halaman untuk merenovasi rumah warisan keluarganya. Hanya untuk menemukan bahwa rumah itu menyimpan jendela ketiga. Jendela yang tidak tampak dari luar, hanya dari dalam. Setiap malam, jendela itu terbuka sendiri, dan sesuatu datang dari baliknya. Raka kembali ke rumah tua milik almarhum kakeknya di desa Cangkuang untuk merenovasi rumah dan menjualnya. Rumah tua itu sudah kosong selama 15 tahun. Dulu, adiknya yang masih kecil pernah hilang di rumah itu dan tak pernah ditemukan. Raka tidak pernah kembali sejak malam itu. Rumah tua tersebut tampak biasa, kecuali satu hal. Dari dalam kamar atas, ada 3 jendela, tapi jika dilihat dari luar hanya ada 2. Naya mulai tertarik dengan struktur arsitektur rumah dan menentukan sketsa tua milik kakek Raka yang menunjukkan adanya jalur spiritual yang dibangun dalam rumah, kombinasi feng shui dan kepercayaan lokal. Naya menemukan simbol-simbol aneh di bawah lantai dan sebuah lukisan tua tergantung di dekat jendela ketiga. Lukisan seorang anak tanpa wajah. Setiap malam jendela ketiga terbuka sendiri. Raka mulai mimpi buruk tentang adiknya yang memanggil dari jendela itu. Dalam mimpi, adiknya berkata, "Jangan biarkan dia masuk lagi." Raka dan Naya mengatur kamera untuk merekam jendela semalaman. Tampak bayangan anak kecil berdiri di depan jendela, memandang ke arah tempat tidur. Tapi tidak ada pintu terbuka, tidak ada suara, hanya detak jam dan desah nafas. Dan sesekali bayangan lain berdiri di balik anak itu. Bu Sarma akhirnya mengaku rumah itu dibangun di atas tempat penitipan jiwa. Kepercayaan lama di mana anak-anak yang tidak diinginkan dititipkan pada makhluk penunggu jendela. Tapi kalau perjanjiannya dilanggar, makhluk itu akan mengambil jiwa penghuni rumah. Naya menghilang, Raka mengikuti jejak darah kecil yang membawanya ke loteng. Di sana, jendela ketiga terbuka lebar, dan ia melihat Naya berdiri di luar jendela, di kegelapan, di tempat yang tidak mungkin ada. Ia memanggil Raka, "Sudah waktunya kamu lihat sendiri siapa yang tinggal di balik jendela itu." Raka masuk ke jendela itu dan tiba-tiba berada di versi terdistorsi dari rumahnya. Di sana ia melihat adiknya, tetapi juga banyak anak lain, semua tanpa wajah. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu kosong. Kamera Raka ditemukan. Rekaman terakhir hanya menunjukkan Raka memandang jendela, dan jendela perlahan terbuka sendiri. Jendela ketiga kini muncul juga dari luar. Baik, beginilah awal ceritanya. Raka berpakaian rapi tapi tanpa gelisah, menyetir melewati jalan sempit di kursi penumpang. Naya penuh rasa ingin tahu, memandangi peta tua. Naya kekanak-kanaan. "Gila, rumah kakekmu ini nggak ada di Google Map. Apa dia ninja?" Raka dengan lembut, "Atau hantu?" Dia suka menyendiri bahwa waktu kecil aku cuman sekali di rumah itu. Naya melihat keluar, pepohonan rapat, kabut kayak masuk dimensi lain ya. Rumah kayu besar berdiri di atas pepohonan. Catnya mengelupas.
Sebuah pohon beringin menjulang di sampingnya. Angin mendesis pelan. Raka memandangi rumah itu. Tatapannya kosong. Naya mengambil foto. Rumah ini ngeri-ngeri sekali. Ngeri cantik. Raka, dulu jendelanya cuma 2. Naya melihat ke lantai atas. Memang ada 2 jendela besar dan 1 kecil di sisi barat. Itu jendela kecil, lucu sih. Raka tidak menjawab. Ia kelihatan ketakutan. Pintu berderit saat dibuka. Debu tebal. Udara dingin langsung menyergap. Rumah ini seperti menahan napas selama puluhan tahun. Naya membuka tirai besar. Cahaya masuk perlahan. Terlihat 2 jendela besar, sisi timur dan selatan. Naya kagum. Klasik banget, tapi serem ya. Raka mendongak ke loteng. Jendela kecil itu nggak kelihatan dari luar waktu kecil. Naya guyon. Mungkin dia tumbuh kayak hantu. Mereka membersihkan kamar utama. Ada 2 jendela besar dan 1 jendela kecil di dinding barat. Aneh, bentuknya bundar dan agak tinggi. Raka gelisah. Ini gak masuk akal. Dulu dinding barat itu menempel ke tembok luar. Gak ada bukaannya. Naya, ya, rumah tua kadang suka punya kejutan. Kayak tempat persembunyian. Raka serius. Tempat persembunyian atau tempat penyembunyian? Kamera kecil sudah terpasang, mengarah ke jendela ketiga. Malam sunyi, Naya ngomong ke kamera. Hari pertama eksperimen dokumentasi, jendela aneh. Let's see if it ngelakuin hal-hal konyol tengah malam. Raka kepada Naya, kalau kamu mimpi buruk bangunin aku. Naya bercanda. Kalau aku ketarik ke dunia lain, jangan bangunin aku. Sudut pandang kamera jam menunjukkan 02.44 pagi. Hening. Tidak ada gerakan. Tiba-tiba jendela ketiga terbuka pelan. Angin tidak ada. Tirai berkibar meski semua tertutup rapat. Sebuah bayangan kecil berdiri di balik jendela. Tak ada wajah. Diam, bayangan itu mencondongkan kepala, seolah memeriksa siapa yang tidur di kamar. Raka dan Naya menonton hasil rekaman malam tadi. Ekspresi mereka berubah ngeri. Naya fokus. Tuh, lihat jam 2.44 jendelanya terbuka sendiri. Raka menatap diam. Ia memperbesar bagian video. Raka lirih. Itu baju yang dipakai Bayu, jaket merah, sama persis. Naya, siapa Bayu? Raka terdiam. Adikku hilang di rumah ini 15 tahun lalu. Bu Sarma, wanita tua dengan mata tajam, menyajikan teh panas. Waktu kecil, kamu sering main sama Bayu di rumah ini. Tapi malam terakhir, cuma kamu yang turun dari loteng. Raka gemetar. Saya nggak ingat, Bu Sarma. Itu bukan lupa, itu dihapus. Rumah itu punya pelindung, tapi kalau jendela ketiga dibuka, pelindungnya mati. Naya, apa maksud jendela 3? Bu Sarma menatap tajam. Bu Sarma menjawab, itu bukan jendela, itu cermin, tapi bukan buat melihat wajah, buat melihat yang tinggal di balik kita. Naya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tentang rasa bersalah yang tidak kita ingat, tapi tubuh kita simpan
Rumah ini mengingatkan Raka akan semua itu. Raka duduk di lantai menatap foto keluarga lama. Foto yang tadinya hanya memperlihatkan 2 anak, kini terlihat 3 bayangan di latar belakang. Raka mendekati jendela ketiga. Ia menggambar lingkaran garam dan meletakkan cermin kecil di depan jendela. Raka kepada dirinya sendiri, "Bayu, kalau kamu masih di sana, tunjukkan aku jalan." Cahaya remang dari jendela. Kamera diam. Bayangan kecil muncul di balik jendela, tapi kali ini ia mengetuk. Sudut kamera menampilkan Naya terbangun mendadak. Ia menoleh ke jendela. Bayangan kecil ada di dalam kamar, membelakangi kamera. Naya menatap langsung ke kamera, perlahan tersenyum. Matanya hitam pekat. Jendela ketiga terbuka pelan. Angin dingin masuk. "Naya, lihat ke dalam. Biar kamu tahu siapa yang harusnya tertinggal duluan." Raka tersedot masuk ke dalam dunia kelabu. Kabut di mana-mana. Raka menemukan Naya berdiri membelakangi jendela ketiga. "Naya, kamu ngapain?" Naya berbalik. Matanya hitam pekat, tapi wajahnya masih tersenyum. Dia bilang, "Aku bisa bantu kamu. Ingat." Ia mendengar suara anak kecil. "Raka, kenapa kamu tinggalin aku?" Raka berlari dan menemukan bayangan dirinya kecil, menangis di sebelahnya. Bayu kecil, mengenakan jaket merah. Raka dewasa menyaksikan memori kecil Raka menutup jendela loteng. Setelah Bayu masuk ke dalam lubang di tembok, Bayu terjebak dan tak pernah kembali. Aku takut. Aku pikir kamu udah mati. Kamu nutup pintunya, kamu yang buka, kamu juga yang nutup." Kembali di dunia nyata, Naya tersadar, matanya kembali normal. Naya panik. Raka di mana?" Cermin kecil di lantai retak. Jendela ketiga kini menutup rapat. Naya bangun di tempat tidur. Raka ada di sampingnya. Hidup. Ia memandang Naya dengan lelah. Raka tersenyum. "Kamu bangunin aku." "Terima kasih." "Naya, kamu balik." "Tapi bagaimana?" Raka tak menjawab. Ia memeluk Naya. Di balik pelukannya, kamera menyorot ke bayangan di cermin yang tidak sesuai gerak tubuhnya. Bayangannya menatap kamera. Naya bercerita ke Bu Sarma. Bu Sarma diam menatap Naya. Yang balik belum tentu yang pergi. Raka dan Naya berjalan meninggalkan rumah. Jendela ketiga menghilang dari tampak keluar. Kamera menjauh. Rumah tampak sunyi. Duk, duk, duk. Lembut dari dalam loteng. Terima kasih dan selamat menonton tayangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.